Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Hari ini kita akan sedikit ngobrol tentang bagaimana memanfaatkan pembelajaran e-learning untuk meningkatkan minat baca kita dan juga skill menulis kita. Seperti kita ketahui, pandemi mendorong inovasi. Sudah hampir 2 tahun kita berada di rumah. Namun bukan berarti kita berhenti dan terjadinya lost learning. Oleh sebab itu, pembelajaran mengalami sebuah perubahan teknologi yang begitu cepat. Nah, kalau kita sebagai siswa atau mahasiswa, kita harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Ya, kita ambil positifnya, bahwasannya walaupun di tengah pandemi, walaupun di rumah, kita masih bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Pembelajaran e-learning merupakan sebuah dorongan inovasi yang sangat luar biasa dalam bidang teknologi pendidikan. Nah, oleh sebab itu, bagaimana caranya kita meningkatkan pembelajaran di e-learning itu meningkatkan minat baca kita, meningkatkan kemampuan atau skill menulis kita. Seperti kita ketahui, ada beberapa penelitian yang mengatakan dari 1000 anak 0,01% yang minat membaca itu hanya 1 orang yang mampu menghabiskan beberapa banyak buku. Ini merupakan sebuah pembelajaran untuk kita, evaluasi untuk kita, bahwasannya minat baca kita masih tergolong rendah. Nah, bagaimana caranya meningkatkan minat baca di pembelajaran e-learning? Oleh sebab itu, dari segala fitur-fitur di e-learning, maka kita coba baca, mengambil ide pokok, mengambil tujuan pembelajaran. Apa sih yang dipelajari? Ya, kita baca, kita simpulkan, buat mind mappingnya seperti apa, sehingga kita mampu menyimpulkan ide, kata kunci, atau tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dengan cara itu, maka insya Allah kita bisa belajar mandiri guys. Nah, oleh sebab itu ada beberapa teknik cara membaca. Nah, tentu saya tidak akan membahas teknik membaca yang seperti apa, tetapi teknik membaca yang efisien adalah ketika kita mampu membaca sesuai tujuan yang kita inginkan. Entah dengan cara mengambil sebuah kesimpulan yang kita pelajari, kemudian kita buat mind mappingnya, atau kita buat kesimpulannya. Setelah itu kita analisa dengan bahasa kita, kemudian kita tuliskan di e-learning, menjadi forum diskusi, pertanyaan diskusi oleh dosen atau guru kita. Nah, ketika kita sampai di e-learning, jangan copy paste, karena itu tidak akan membantu kita. Untuk apa? Untuk mengembangkan minat atau kemampuan menulis kita. Setelah kita mampu menyimpulkan dari apa yang kita baca, maka tulislah dengan bahasamu, tulislah dengan gaya atau kata-katamu, rangkailah, tetapi tidak mengurangi rasa substansi apa yang telah referensi yang kamu baca. Dengan begitu, ketika kamu mampu menuliskan dengan bahasa kamu, itu artinya kamu sudah meningkatkan kemampuan menulis kamu. Ingat, tidak copy paste, tetapi bagaimana kita menulis, merangkai kata-kata sesuai dengan substansi atau tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh dosen atau guru kita. Nah, ketika copy paste itu tidak akan mampu mengembangkan kemampuan kita, karena kita hanya memindahkan. Anak SD juga bisa, tetapi kita sudah seorang mahasiswa atau sekolah SMP, maka jadikan pembelajaran e-learning ini untuk meningkatkan minat baca kita, karena ini menjadi jendela dunia. Bukankah di dalam ajaran Islam dikatakan Iqra bismi rabbik, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, karena membaca adalah sebuah kemajuan, perubahan, dan juga membangun peradaban. Ketika kita ingin menyebarkan ilmu pengetahuan, maka tulislah ilmu itu untuk disebarkan kepada seluruh penjuru dunia. Ide kita, kemampuan kita, pengalaman kita, maka tidak salahnya kita jadikan e-learning untuk meningkatkan 2 skill tadi ini,
membaca dan menulis. Inilah menjadi literasi baca menulis. Karena dengan kemampuan ini yang sudah kita pelajari sejak dari SD, kalau tidak bisa dikembangkan, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari hasil pembelajaran e-learning kita. Nah, oleh sebab itu, di era revolusi industri 4.0, bahkan nanti ke era society 5.0, artinya apa? Artinya bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk kemampuan kita. Jangan sekedarnya, jangan cuman hanya lalu lalang atau cuman menggugurkan kewajiban, itu tentu tidak akan mampu mengembangkan potensi menulis dan membaca kita. Nah, oleh sebab itu, manfaatkan betul-betul ketika di tengah pandemi, dorongan inovasi yang begitu cepat, ya, perubahan teknologi pendidikan, maka oleh sebab itu, jadikan ya kita bisa mandiri untuk bisa belajar di mana dan kapan saja, dan itu tadi tingkatkan minat baca dan menulis kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.